Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita patut bersyukur, berbangga di hadapan Tuhan atas segala pemeliharaan dan kebaikannya bagi kita sekalian. Bahwa karena pertolongan dan kemurahannya lah maka kita ada, dan itulah sebabnya kita sungguh bersyukur dan berbangga. Bahkan terlebih, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 265. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Nomor 265, kasihnya tak terduga. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya, kasihnya limpah. Anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kendati dawat selaut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalam, dan tiap orang penulis lalu tulis kasihmu lah dawat akan kering, langit pun tak akan muat, timur terus ke barat. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Baik, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa, atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam diri kami ini. Karena pimpinan dan pertolongan Tuhan kami ada, dan itulah sebabnya kami bersyukur. Dan saat ini dan melalui renungan kami pada malam hari ini, kami mau belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu inilah yang menerangi kami dalam menjalani hidup kami di dunia ini, supaya kami sampai kepada tujuan yang benar, yaitu hidup di dalam sorga. Roh Kudus, tuntunlah kami saat ini untuk mampu memahami firman-Mu, supaya firman-Mu ini mampu kami lakukan dalam seluruh langkah kehidupan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah lazim bagi kita sekalian. Saya pilih dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Saudara-saudara, sangat jelas firman Tuhan kepada kita saat ini. Firman Tuhan yang mutlak kita lakukan, firman Tuhan yang tidak perlu membutuhkan penafsiran yang dalam, karena firman ini atau ayat ini sudah sangat jelas bagi kita, yang berbicara tentang kasih Allah bagi kita sebagai umatnya. Saudara-saudara, ayat ini berbicara atau ayat ini menjadi inti atau menjadi pokok dari seluruh pemberitaan firman Tuhan, atau dari setiap ungkapan-ungkapan atau berita-berita yang disampaikan di dalam Alkitab, bahwa Allah sungguh mengasihi kita, dan kasih yang agung itu dan kasih yang sungguh luar biasa itu diwujudkan dengan cara menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini mencari kita sebagai orang yang berdosa, dan dia menyelamatkan kita sehingga kita menikmati kasih Allah yang agung itu di dalam diri kita. Nah, di sini kita melihat bahwa bagaimana Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bagaimana Allah sedang menyatakan dirinya tentang siapakah sebenarnya. Bahwa dia adalah Allah yang tidak setara dengan apapun yang ada di dalam dunia ini maupun yang ada di langit. Tidak ada yang setara dengan dia. Tidak ada yang bisa menyamai dia. Maka itulah sebabnya, maka dialah yang sanggup untuk menjadi penolong, menjadi pelindung, atau menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya mari kita merenungkan firman Tuhan. Apakah maksud, apakah makna yang terkandung dari pernyataan ayat ini bagi kita? Yang pertama adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih Allah di dalam diri kita ini, maka biasanya itu meliputi dalam dua hal, yaitu kasih untuk kebutuhan secara rohani kita, dan kasih untuk kebutuhan secara jasmani kita. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih Allah menyangkut tentang sekaitan dengan kebutuhan secara rohani kita, bahwa Allah telah mengasihi kita dengan cara bahwa Dia telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Dia telah membebaskan kita dari penghukuman dosa, dari penghambaan dosa, dari setiap hukuman yang akan kita alami di dalam diri kita ini. Dan dikatakan bahwa Dia telah mengembalikan diri kita kepada jati diri kita yang sebenarnya, bahwa kita ini adalah manusia yang berharga, yang bermartabat menurut pemandangan Tuhan. Sebab sangat jelas firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, bahwa Allah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Atau pendeta Stephen Tong katakan bahwa Allah menciptakan kita sesuai dengan peta Allah. Namun ingat bahwa pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunannya menjadi manusia yang berdosa, sehingga dikatakan bahwa gambar dan rupa Allah menjadi rusak di dalam diri kita. Peta teladan Allah yang ada di dalam diri kita ini sudah hilang oleh karena dosa di dalam diri kita. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata kepada kita saat ini bahwa Allah telah mengasihi kita. Bagaimana caranya? Bahwa Dia mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk datang mencari kita, untuk datang menyelamatkan kita. Dan ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka peta teladan Allah, maka gambar Allah, maka rupa Allah yang pernah hilang dari dalam diri kita sudah kembali di dalam diri kita ini, sehingga kita menjadi manusia yang berharga menurut pemandangan Tuhan. Nah, sekaitan kasih Allah dengan sekaitan dengan tubuh jasmani kita ini,
bahwa ingat baik-baik bahwa siapakah yang menjadi sumber berkat kebutuhan-kebutuhan secara jasmani kita, kebutuhan yang kita makan, yang kita pakai, yang kita minum, kebutuhan secara rasa aman di dalam diri kita. Siapa yang menanggung? Siapa yang menjadi sumber di balik dari semuanya itu? Sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa Allah lah yang menjadi sumber semuanya itu, dan dinyatakan dan diwujudkan dan kita alami di dalam Yesus Kristus melalui iman percaya kita kepadanya. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, sekalipun pandemi saat ini membatasi kita beraktivitas, melakukan kegiatan kita, tetapi ingat baik-baik bahwa Allah adalah Maha Kasih. Dia senantiasa menjadi sumber berkat, menjadi sumber segala-galanya, menjadi sumber terhadap apa yang kita butuhkan di dalam diri kita. Asalkan yang dituntut oleh Allah adalah selalu percaya, selalu beriman, selalu bergantung kepadanya. Dan yang kedua, apakah maksud dari pernyataan firman Tuhan ini? Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa kadang dalam menjalani hidup kita di dunia ini, ketika kita sudah lupa Tuhan, lalu kita sudah mulai mengandalkan atau menggunakan logika kita, mulai mengandalkan kekuatan atau pengalaman kita, maka kadang kita selalu dipenuhi dengan ketakutan, kebimbangan, dan kekhawatiran di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan ingat bahwa kemahakuasaan Tuhan yang dinyatakan bagi kita menandakan kepada kita bahwa Allah sanggup menjadi penolong yang sejati dan penolong yang sempurna di dalam diri kita. Artinya bahwa pertolongan yang ada di dalam Allah, tidak ada apapun di dalam dunia ini yang bisa setara, yang bisa seimbang dengan pertolongan atau kehebatan kuasa Allah bagi kita. Maka itulah sebabnya pemazmur berkata dalam Mazmur 23 bahwa sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, ada kuasa Allah menjadi penolong yang sempurna di dalam diri kita. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, dalam menghadapi kehidupan kita di masa pandemi ini, saudara-saudara, Allah hanya menuntut kita bahwa berserahlah kepada Dia, tetap beriman kepada Dia, sebab kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, dan pertolongannya adalah pertolongan yang sejati dan sempurna di dalam diri kita. Oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, mari terus kita memandang kepada Allah. Jangan memandang kepada dunia, jangan memandang kepada manusia, atau jangan memandang kepada diri sendiri, tetapi memandanglah kepada Allah, sebab di dalam Allah kita ada kuasa yang sanggup untuk menjadi penolong yang sempurna di dalam kehidupan kita ini. Sehingga pemazmur berkata bahwa sekalipun iblis senantiasa memasang jerat untuk mau membinasakan kita, kita terluput. Kenapa? Karena ada kuasa Allah yang membentengi diri kita ini, sehingga kita terpelihara sempurna, menikmati kebaikan, menikmati kemurahan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, selamat menjalani hidupmu dengan beriman kepada Tuhan. Sebab ketika engkau sudah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka engkau akan menikmati kasih Allah, dan engkau akan menikmati kuasa Allah di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari seluruh saudara-saudara, mari kita akan mengakhiri renungan kita pada malam hari ini dalam doa. Dan oleh sebab itu, saya akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini. Ada waktu yang Tuhan anugerahkan, bahkan terlebih pada saat ini kami bersyukur bahwa firman-Mu sungguh ajaib, sungguh luar biasa,
yang kembali mengingatkan kami bahwa dalam menjalani kehidupan kami ini, sekalipun kami masih berada dalam masa pandemi, tetapi ada kasih Allah, yaitu kasih Allah yang senantiasa menjadi sumber berkat, menjadi sumber segala-galanya, dan ada kasih Allah yang menjadi penolong sempurna di dalam kehidupan kami ini. Ya Roh Kudus, kami mohon supaya Roh Kudus terus menanamkan firman-Mu ini di dalam diri kami, selalu mengingatkan firman-Mu ini di dalam diri kami, supaya ketika pun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah takut atas bahaya apapun yang akan kami hadapi, karena ada kasih Allah, karena ada Allah sebagai sumber kasih di dalam kehidupan kami ini. Ya Roh Kudus, tolonglah kami sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam seluruh langkah kehidupan kami ini, sehingga dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, firman-Mu menguatkan kami, dan kami senantiasa beriman sungguh-sungguh kepada-Mu. Kami datang berdoa kepada-Mu saat ini buat seluruh ibu-ibu dalam menjalani kehidupan, dalam berbagai perjuangan hidup, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab mereka. Kami sungguh sadar bahwa membutuhkan hikmat, membutuhkan kesabaran, dan membutuhkan kerendahan hati untuk mampu melakukan semuanya itu. Dan itulah sebabnya kami mohon bahwa Tuhan senantiasa memberikan hikmat untuk mampu melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya, memberikan kesabaran untuk mampu melaksanakan tugasnya, memberikan kerendahan hati untuk menjadi seorang ibu-ibu di dalam rumah tangga, supaya mereka semua, ya Bapa di dalam surga, hidup untuk memuji memuliakan-Mu Tuhan, dan mereka senantiasa melihat bahwa tanggung jawab mereka sebagai seorang ibu-ibu di dalam hidup mereka adalah sebagai wadah untuk melayani Tuhan dan untuk melayani keluarga di dalam kehidupan mereka. Kami sungguh sadar Bapa bahwa dalam melaksanakan semuanya ini, mereka butuh berbagai kekuatan ekstra daripada-Mu. Bagi ibu-ibu yang bekerja, begitupun juga harus kembali melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Tuhan selalu tolong memberikan kekuatan dan kemampuan. Dan apapun yang menjadi kesibukan mereka saat ini, Tuhan tolong. Baik itu ketika mereka bekerja di tempat pekerjaan, ketika melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga, ketika melaksanakan tugasnya di hadapan hadirat-Mu untuk menjadi pelayan-pelayan. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kemampuan, bahkan terus memberikan kerendahan hati untuk selalu memandang kepada Tuhan, untuk selalu melihat bahwa tanggung jawab apapun yang dipercayakan, baik itu ketika di tengah lingkungan pekerjaan, ketika di dalam rumah tangga, ketika di dalam persekutuan, mereka melihat semuanya ini, bahwa ini adalah kesempatan untuk mencari perkara-perkara yang kekal, bahwa ini adalah kesempatan untuk mewujudkan pelayanan-pelayanan di hadapan hadirat-Mu. Memberkati terus dalam rumah tangga mereka, memberkati para suami dalam berbagai kesibukan, memberkati anak-anak dalam berbagai perjuangan, baik itu yang sudah bekerja, begitupun juga bagi yang sedang menuntut ilmu pendidikan. Tuhan tolong bagi anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian saat ini, Tuhan tolong, maupun yang akan mengikutinya pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati sehingga mereka memperoleh keberhasilan. Dan mungkin ada yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan membukakan peluang supaya apa yang didambakan dapat terwujud sesuai dengan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Berkatilah rumah tangga mereka, supaya rumah tangga mereka
mereka menjadi rumah tangga yang hidup menyenangkan Tuhan, rumah tangga yang melayani Tuhan, dan rumah tangga yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, memberkati terus dalam menjalani kehidupan, dan jadikanlah para ibu-ibu menjadi garam dan terang, baik itu ketika di lingkungan pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam persekutuan, ketika mereka bersosialisasi, ketika mereka bertetangga, supaya mereka semua menjadi alat-alat shalom Tuhan yang Tuhan pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya renungan kami saat ini memotivasi kami untuk selalu hidup beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga ketika pun kami berada dalam masa pandemi ini, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu khawatir, oleh karena kasih Tuhan menjadi penolong yang sempurna di dalam diri kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan shalom.